Maaf Mas Agus ya, saya pakai masker pilek Oke, kayaknya. oke, sudah siap Pak. Ya, Pakai masker ya Pak? iya pilek soalnya nanti nggak enak nanti dilihatnya. Oh, siap. Oke, oke, oke. Silakan Pak. Mulai saja Pak. Baik. Ya, assalamualaikum untuk semua member. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita langsung kenalkan sistem multikurir atau lebih tepatnya kita duduk poin langsung ke apa? Tata pesan. Tata pesan sistem multikurir. Ya, udah Untuk nggak tata usah kenalan, pesannya kita kenalan ya Pak ya? iya mungkin akan langsung kalau dari desktop itu bisa langsung ke beranda, di bawahnya ada ekspedisi. Itu dari ekspedisi kalau klik ada di multi kurir seperti itu. Ya Pak, di situ ada share screen Pak, bisa di share screen-nya Pak. Tunggu saya lihat di mana screen-nya. Di bawah, ini kan ada banyak menu ya. Di yang Oh warna ya, hijau itu Pak, sorry. ya share Share ya. screen. Jadi Share. yang tampil di Gimana Pak? Sudah mulai nampil belum? sebentar. Nah, sudah Pak. Siap. Oh sudah. Baik. Maaf ya tadi ada kendala. Perdana saya soalnya. Siap Pak. Baik, lanjut Pak. Baik, untuk pertama kalau kita via PC atau laptop itu tampilannya seperti ini ya. Jadi bisa langsung ke beranda atau di bawahnya ada ekspedisi, klik multi kurir. Jadi di multi kurir tersebut ada beberapa button. Atau kalau dari via handphone, di sini biasanya ada via sini nih, kanan atas. Kanan atas kita kalau klik menunya tuh via sini kalau dari via handphone. Nah, kalau via handphone kita klik sini, dia akan baru nampil. Jadi nanti langsung ke pesan. Itu ada pertama kita pilih logo terlebih dahulu. Ini sifatnya masih perkembangan ya. Nanti untuk kedepannya bisa ada beberapa vendor, mungkin ada beberapa ekspedisi. Kalau saat ini kita baru untuk vlog, kita klik vlog. Dari sisi vlog sendiri ada beberapa service. Ini yang perlu dipahami. Service yang pertama, service reguler dalam kota. Nah, service reguler dalam kota ini khusus pengiriman masih dalam lingkup kota yang sama. Misalkan Jakarta Pusat ke Jakarta Utara, atau Jakarta Selatan ke Jakarta, intinya dalam satu kota pengiriman. Itu bisa pilih di reguler dalam kota. Jadi jangan sampai kita udah pilih service, namun ada kendala dari sisi penginputan. Servisnya udah kirim dalam kota, tapi penginputannya kita beda kota. Itu yang bikin mengakibatkan gagal press atau gagal mengambil harga seperti itu. Jadi di sini ada reguler dalam kota, itu pengiriman reguler masih satu kota. Untuk estimasinya di 1-2 hari, estimasi terlama. Untuk estimasi tercepatnya mungkin sebelumnya sudah ada info atau 2-4 jam itu bisa estimasi paling tercepat kami. Karena kita langsung vlog, langsung dari sisi pick up sampai pengantaran itu biasanya kita dikebut kalau untuk visi city to city atau apa dalam kota seperti itu. Untuk yang kedua itu ada di ekonomis. Ekonomis ini mungkin lebih ke pelayanan dari sisi pelayanan mungkin agak lambat. Mungkin itu estimasinya sampai 3-5 hari. Cuma lebih ke harga lebih ekonomis seperti itu. Sedangkan di sebelahnya paling kanan itu ada vlog reguler. Nah ini untuk reguler untuk tujuan antar kota. Untuk estimasi 2-3 hari seperti itu. Jadi kalau dari awal reguler dalam kota itu 1-2 hari estimasinya. Untuk reguler antar kota 2-3 hari. Untuk ekonomi sendiri di 3-5 hari seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut contoh kita transaksi untuk dalam kota. Nah, untuk sebelum transaksi pastikan terlebih dahulu setiap transaksi akan memotong deposit. Jadi kalau kita udah input transaksi, kita lupa input deposit, maka transaksinya akan otomatis gagal seperti itu. Jadi pastikan terlebih dahulu sebelum transaksi tersedia atau depositnya mencukupi seperti itu. Karena setiap transaksi akan langsung auto debit deposit. Jadi misalkan kita estimasi dulu nih untuk pengiriman hari ini, misalkan ada beberapa paket atau beberapa ini, kita usahakan dulu deposit kita cukup nggak sih
untuk transaksi ini gitu. Jangan sampai kita udah input capek, tatonya tercancel karena hal yang notisnya dari sisi kita sendiri seperti itu. Oh iya lupa seperti itu. Jangan ya, kita usahakan sebelum transaksi hari ini kita pastikan cek terlebih dahulu, oh deposit kita ada berapa sih sebelum kita mulai transaksi seperti itu. Jangan sampai nanti kita ngulang kembali apa transaksinya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk di data agent. Data agent ini di bawahnya lebih tepatnya ada data pickup ya. Kalau ini otomatis nggak perlu di-input, karena ini sudah baku dari nginduk ke data agent sebelumnya. Itu data pickup, bisa dipilih. Untuk data pickup sendiri, dari sisi regulasi kami, transaksi terakhir ada di jam 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk transaksi Senin dan Jumat, batas transaksinya itu di jam 15.00. Jadi kalau transaksinya lewat dari itu, pick up di keesokan hari seperti itu. Kalau transaksi mungkin bebas ya. Transaksi mau jam 12 malam, jam 1 malam, kita juga sering nemuin member-member kita transaksinya memang nggak ada batasan waktu seperti itu. Mau jam 1 malam, jam 12 malam, input terus. Ya, kita juga tidak ada masalah. Cuma untuk jadwal pick up-nya tetap mengikuti regulasi seperti itu. Untuk jadwal pick up sendiri, Senin sampai Jumat, batas transaksinya di jam 15.00. Jika lewat dari jam tersebut, maka pick up di keesokan hari, seperti itu. Untuk hari Sabtu berbeda. Untuk hari Sabtu batas transaksi untuk sistem itu 12.00 waktu Indonesia. Kalau memang kan hari Sabtu lewat dari di hari kerja atau bisa dibilang di hari Seninnya seperti itu, karena Minggu kurir kita off seperti itu. Untuk bisa langsung misalkan transaksi hari ini sebelum jam 13 kita bisa pilih hari ini. Untuk time, nah untuk time kita bisa pilih di jam 13. Ini estimasi ya. Jadi kadang ada yang Pak, kok pick up-nya lebih cepat nih, jam 2 sudah sampai, jam setengah 3 sudah sampai. Ya itu jadi jam ini misalnya estimasi. Biasanya kurir kami berhubung banyaknya agent atau dalam ring road itu perlu banyak yang di pick up, maka biasanya dari kurir kami itu estimasinya seperti itu, langsung, oh ini perlu diambil sekarang, ini nanti dari jam 3, itu biasanya ada di kebijakan seperti itu. Cuma kalau misalkan, kalau dari sudah harusnya jam 3 itu baru sampai, tapi kalau jam setengah 3 sudah sampai, baru konfirmasi kembali juga tidak apa-apa, kalau memang sebelumnya sudah kenal, oh itu lebih bagus, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan datang, kok jam setengah 3 sudah sampai mas, oh iya bu saya mau kejar target biar semua pick up hari ini tercover seperti itu. Oh itu ada kebijakan di kurir kami. Cuma dari sisi kami regulasinya itu biasanya jam 3 baru mulai start. Karena jam 3 dari sisi kurir itu dapat list pick up dari staff. Ini untuk pick up hari ini seperti ini, nanti baru jalan seperti itu dari sisi kurir. Untuk tabel kedua ada di data pengiriman. Nah, data pengiriman ini bisa diisi oleh si pelanggan seperti itu. Customer datang, kita isi datanya, kita bisa isi nomor teleponnya. Untuk distrik, nah, distrik ini biasanya auto. Kita cukup dengan kabupaten atau kota. Misalkan Jakarta. Nah, ini akan langsung nge-link. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, nah, kita cukup clue-nya tuh kabupaten atau kota seperti itu. Misalkan kita cari kasih contoh di Tangerang. Nah, tetap dia akan langsung nge-link. Sesuai dengan kota yang kita sudah open dan kita infokan di sistem, maka akan langsung nge-link seperti itu. Jadi kita contoh Jakarta. Nah, untuk tabel berikutnya ada 4 kolom, itu nggak perlu diisi, karena dia adalah auto. Auto jika di kita sudah diinput, untuk 4 tabel di bawahnya adalah auto.
auto dari distrik sebelumnya seperti itu. Jadi kita cukup selanjutnya, nah, kita cukup di tabel detail seperti itu. Jadi ada untuk data pengirim cuma cukup 4 tabel ya. Di nama, nomor telepon, sama distrik. Untuk terakhirnya di alamat. Nah, alamat ini bisa alamat detailnya. Nah, ini harus benar-benar lengkap. Karena untuk mempermudah kami, jika ada data penerima kurir akan menghubungi ke pihak pengirim, bukan ke pihak agent ya. Jadi untuk datanya dari kurir kami langsung menghubungi ke data pengirim. Jadi pastikan nomor telepon, Bapak Ibu jangan sampai ada kesalahan dalam input data seperti itu. Jadi kalau minta data pelanggan, ini nomor telepon bisa dihubungin ya Bu ya. Oh ya bisa, baru kita input di sistem seperti itu. Nanti kalau untuk mempermudah kurir kami, jika ada rumah kosong atau kantornya tutup, nanti pihak kurir kami akan menghubungi si pengirim terlebih dahulu. Ibu ini si barangnya bisa dibilang rumahnya kosong seperti itu. Biasanya kita nginfo terlebih dahulu seperti itu. Nah, nanti si pengirim ini dia akan dapat kabar dari si agen gitu. Karena kurir infonya ke staf pusat. Nah, staf pusat role-nya infoin ke pihak agen. Nanti dari pihak agen langsung kalau misalkan ada kendala dari sisi pelanggan, si agennya dapat laporan nih. Pak, barang saya kok belum sampai. Nah, si pihak agen ini dapat komplain dari pelanggan, dia akan role-nya langsung ke pusat. Mas, untuk tracking resi sekian, katanya barangnya belum sampai, sudah 2 hari kirim misalkan. Nanti dari pihak agen komplain ke pusat, nanti pusat langsung tracking untuk make sure datanya ini sudah sampai mana, apakah benar barang belum sampai atau ada kendala di sisi lapangan, baru kita nginfoin ke sisi agen. Oh iya, barang belum sampai masih di gudang karena kantor tutup, misalkan seperti itu, atau rumah kosong. Baru kita ngasih info ke si agen. Jadi dari sisi agen langsung memfollow up atau menindaklanjuti info dari pusat ke si pelanggan seperti itu. Jadi nanti kalau pihak pelanggannya bisa, oh ya udah mas, minta di retur, misalkan seperti itu. Nanti kita balikin atau misalkan ada perubahan nomor telepon, ya udah mas kalau enggak ngubungin ke nomor ini mas, yang bersangkutan akan akan langsung follow up seperti itu, biar mempermudah sisi koordinator lapangan kurir kami seperti itu. Jadi tadi sudah ke data data pengirim Pak Agus ya. Nah, kita lanjut ke data penerima. Nah, data penerima kita formalitas. Jadi bisa kalau memang dari penerima barangnya nggak punya email, bisa emailnya si pengirim seperti itu. Atau bisa Ada kendala, Pak? Pak Imam ada kendala di suaranya, di soundnya? Di unmute Pak itu. betul. Ya. Tadi soalnya dari satu ringan sepertinya. Udah mulai? Ya sudah Pak. Perfect. Screen-nya balik lagi Pak. Maaf. Baik, screen-nya. Ya, sudah terikat, Pak Agus.
Kita tadi, mohon maaf ya, jaringan kayaknya tadi lepas. Siap. Jadi, restart. Mm-mm. Tadi sini sudah sampai. Jadi kalau data agent ini otomatis ya Pak ya? Ya, data agent otomatis. Otomatis tinggal dirubah pick update-nya aja ya sama Pick update-nya, itunya betul. aja. Pick Oh ya, update. oke. Data Jadi pengirim pick ini update, baik untuk Pak. pick update sendiri mengikuti jam operasional. Nah, kalau misalkan untuk pada saat penginputannya sudah lewat dari jam 3, maka untuk pick update-nya kita pilih tanggal keesokan hari, seperti itu. Ya. Keesokan hari jam 3. Baik, untuk kita tadi lanjut ke sisi penerima. Baik. Sisi penerimanya. Jadi Input, secara untuk email. input data ini kalau tengah malam pun bisa sebenarnya ya Pak ya? Bisa. Kita banyak member kita mungkin banyak all shop ya. Jadi mereka nginput jam 1, jam 2, jam 12 pun masih bisa transaksi seperti itu. 24 jam berarti ya untuk input data ini Pak. Siap. Betul. Oke. Dari sisi pick-up-nya saja kita ngikutin regulasi. Untuk alamat email tetap kita tadi sudah dijelaskan, sifatnya formalitas, bisa diisi. Sifatnya formalitas namun harus diisi. Ya. Jadi kalau memang si penerimanya nggak punya data email, bisa si pengirim atau dari sisi agent seperti itu. Nanti untuk kolom ini kita udah komplain ke pihak IT, ngusulin karena sisi email ini seberapa crowded sih buat si data penerima seperti itu. Kalau memang perlu dihapuskan nanti kita ajuin, kalau memang perlu dipertahankan ya udah kita pertahankan seperti itu. Untuk nomor telepon itu perlu kita tetap input nomor teleponnya. Selanjutnya jenis paket, bila dokumen atau elektronik. Selanjutnya nama barangnya, misalkan ijazah. Jumlah barangnya 1. Beratnya 1. Untuk berat ini biasanya banyak pertanyaannya. Ya, Pak. Untuk dari sisi multikulir sendiri kita 1,2 terhitung 1. Untuk 1,25, 1,30 dan ke atasnya itu terhitung 2 kilo seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu inputnya kadang 1,5 seperti itu, maka untuk auto pricing harga akan terhitung 2 kilo seperti itu. Jadi mohon jangan sampai inputnya 1,5 atau ini itu kan tetap. Jadi kalau misalkan 1,2 ketikanya 1, kalau 1 lebih 1,25 atau seterusnya itu bisa langsung 2 seperti itu. Jadi nggak perlu 1,8, 1,5 itu nggak usah. Karena auto pricing harganya seperti itu. Baik. Untuk berikutnya di harga ini harga dokumen. Harga dokumen misalkan harga dokumen ijazah berapa sih gitu. Itu kita bisa klik harganya misalkan. Kita ada 3 juta. Ini untuk tambahan asuransi sifatnya kondisional. Kalau jika memang nggak auto res harga seperti itu, kita bisa tambahkan asuransi jika mau asuransikan untuk sisi dokumen tersebut. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya, karena untuk jika tidak mengasuransikan maka biaya klaim tidak sesuai harga dokumen seperti itu. Jadi biaya klaim hanya 10 kali biaya kirim atau biaya servis yang ada di sistem. Misalkan waktu kirim biayanya berapa sih paketnya? Misalkan 10.000 kali 10. Berarti 100.000 biaya klaim. Kalau tanpa asuransi seperti itu. Cuma kalau via asuransi, maka klaimnya adalah sesuai harga dokumen seperti itu. Untuk catatan bisa diisi, jangan dibanting. Untuk distrik, distrik ini auto, distrik si penerima. Tetap kita clue-nya adalah kabupaten atau kota.
Misalkan tadi kita ngambil servis di dalam kota, berarti masih dalam kota yang sama. Jadi kalau kita sebelumnya sudah ngambil dalam kota, nggak boleh di sininya berubah kota, maka akan gagal transaksinya seperti itu. Jadi kalau sebelumnya kita sudah ngambil servis dalam kota, maka untuk transaksinya pun harus menyesuaikan. Kita klik di Jakarta Utara. Oh, ini ketusannya tes saja, biar nanti sisi staf kami lebih paham untuk koordinasi. Untuk alamat, harus detail. Jadi untuk sisi data penerima itu ada berapa button di satu nama, kedua email, ketiga di nomor telepon. Untuk keempat kita pilih jenisnya, jenis paketnya. Untuk kelima kita isi namanya, misalkan dokumennya berbentuk apa, atau dari sisi elektronik kita isinya elektroniknya namanya apa, laptop atau apa. Untuk pieces jumlah dalam satu paket misalkan, kita kirim satu paket dalam satu dus 2 pieces misalkan ya, kita klik aja 2 pieces. Misalkan dalam satu paket ada 2 dus ya, kita klik aja 2 pieces seperti itu. Untuk selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7 di kilo. Kilo ini kita ada 2 ya, yang kita pakai adalah kilo berat aktual sama perhitungan kilo volumetrik seperti itu. Untuk volumetrik sendiri kita menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi bagi 6.000. Jadi misalkan Bapak Ibu ada paket dus, kalau di berat itu cuma 1 kilo atau 2 kilo, cuma kalau dari sisi volume itu pasti kalau dihitung bisa sampai 4 sampai 5 kilo. Jadi kita akan diambil dari sisi terberat seperti itu. Jadi misalkan dalam satu dus kita dicontohkan berat aktualnya itu cuma 2 kilo. Cuma kalau kita ukur itu ada di panjangnya 100 cm, lebarnya 100 cm, tingginya 100 cm. Maka perlu kita hitung. Jadi 100 kali 100 kali 100 baru bagi 6.000 seperti itu. Kita contohkan. Ya, tadi kita contohnya 100 ya, panjang 100 dikali lebar 100 dikali tinggi 100. Kita baru bagi 6.000. 6.000 adalah rumus dasar ekspedisi kami seperti itu. Kita sama dengankan. Nah, di sini ada 166,6. Ya. Maka 1,66,6 ini pembulatan jadi 167 seperti itu ya Pak Agus ya. Ya, 167 jadi untuk beratnya, Pak? Gimana? Jadi 167 kilo gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau kita makannya harus 167 seperti itu untuk volumetriknya. Oke. Jadi kita lanjut, jadi untuk perhitungan kita cari yang terberat, misalkan berat aktualnya berapa kilo, kalau di sisi volumetriknya itu kalau kita kira-kira lebih besar kalau dihitung daripada timbangan akuratnya, kita ambil yang sisi terberatnya seperti itu dari sisi volumetriknya. Biasanya kalau sepatu ya, kalau sepatu itu biasanya kita sudah bakuin sih. Kalau dus sepatu
mau beratnya 1,1 ataupun 1 kilo. Cuma kalau sisi dus sepatu kita biasanya punya standarisasi. Ukuran sepatu itu normalnya itu kalau dihitung volume itu tuh kena 2 kilo. Jadi kalau tim kita yang sudah biasa ekspedisi nginput di sistem, apa nih Pak barangnya? Sepatu Mas. Oh, mau sepatunya beratnya 1 atau 1,5 kilo, cuma kalau udah sampai ke cover dusnya, kita terhitungnya 2. Karena volumetrik dus sepatu itu biasanya 2 kilo seperti itu, Pak Agus, kalau dihitung. Baik. Kita lanjut untuk alamat. Pak ya. Gimana? Khusus sepatu itu ya? Iya, untuk sepatu biasanya itu standarisasinya 2 kilo kena volumetrik semua itu. Baik. Lanjut. Untuk distrik kita sudah input. Untuk button di bawah distrik itu otomatis sama kayak di data pengirim. Selanjutnya kita input di data lengkapnya, data detail. Kita baru klik next. Nah, di sini akan ada tertera. Jadi di next ini kita sudah masuk ke tahap keempat, yaitu pemilihan tadi, vendor, pemilihan service, ngisi file. Nah ini hasilnya. Di data pengirimnya, data penerimanya, servisnya kita perhatikan lagi, ada di vlog, city kurir, yaitu reguler dalam kota, untuk harga. Nah, kita baru masukin password lagi. Password username kita saat login, baru ketik submit. Kita klik submit. Nah, ini contoh tadi ya. Kalau saya sebelumnya tidak mengisi deposit seperti itu, atau tidak memperhitungkan terlebih dahulu, oh deposit saya ada berapa sih untuk transaksi hari ini seperti itu. Maka kendalanya adalah, mohon maaf, deposit Anda tidak mencukupi seperti itu. Jadi pastikan terlebih dahulu pada saat transaksi itu depositnya mencukupi seperti itu. Oke, kita tunggu, kita isi dulu. Pak, kalau misalnya ada yang nanya nih Pak, kalau misalnya kirim sepatu tanpa dus, tapi cuma dibungkus plastik atau lakban gitu, gimana Pak? Nah, itu nggak kena volume. Kena volume itu jika dari sisi fisik itu ada punya volumetrik ya. Volumetrik itu kan berarti kan persegi panjang atau kubus atau gitu ya. dus seperti itu. Itu pasti kena volume. Kalau dari sisi plastik aja atau ini aja biasanya kena timbangan aktual aja seperti itu. Gitu ya. Itu khusus yang pakai dusnya ya Pak ya. Iya, khusus yang pakai dus. Kalau nggak pakai dus biasanya nggak kena seperti itu. Oke, baik. Pak, untuk yang Jakarta itu ya. Jadi kalau misalkan dari Jakarta ke Depok, ke Bekasi, ke Tangerang, itu masuk city courier nggak sih Pak? Kalau beda kota, enggak. Kalau dia beda kota, maka harus ngambilnya di reguler atau ekonomi. Kalau gitu. city courier adalah masih dalam satu kota yang sama, misalkan Jakarta Pusat, ke Jakarta Selatan, atau di 5 wilayah Jakarta DKI seperti itu. Oke, berarti Jabodetabek udah masuk reguler ya Pak? Reguler seperti itu, antar kota Jabodetabek itu masuk ke reguler atau ekonomi. Baik. Pak, ada yang nanya juga nih Pak. Nggak apa-apa ya, sambil aja ya Pak. Takutnya tidak terlalu banyak nanti dari awal. Baik. Ya terkait dengan ini sih, masih berhubungan dengan pesan dan cek tarif gitu ya. Ada pengiriman untuk 6-12 jam nggak Pak? Karena pengirimannya ini sifatnya kayak misalnya frozen food kayak gitu Pak. Oh ya, kalau untuk sistemnya itu kita saat ini belum bisa untuk di luar kota ya. Kita nggak ngejamin untuk kemasannya masih fresh gitu ya. Tapi kalau untuk kalau masih pakai city to city atau dalam kota, kita bisa ngejamin seperti itu. Jadi misalkan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara ataupun sebaliknya, langkah dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, itu kita bisa ngejamin kondisi fresh seperti itu. Tapi kalau menggunakan servis lain atau servis di luar dalam kota, kita nggak bisa ngejamin kondisi makanan tersebut masih fresh seperti itu. Begitu. Berarti untuk yang frozen food ini
hanya bisa dilakukan untuk layanan dalam kota ya, Pak? Iya, betul. Oke, Kalau dalam siap, kota kita siap. ngejamin. Baik. Betul. Mm. Nanti di notis saja dikasih keterangannya, itu kan ada keterangan catatan, itu kasih keterangan frozen. Jadi Ya, nanti dari sisi kami lebih prioritas seperti itu. Oh, ini ada frozen yang memang kita harus prioritaskan seperti itu. Untuk dalam sisi city to city seperti itu. Untuk yang dalam kota itu estimasi berapa hari, Pak? 1-2 hari atau? Ya, untuk estimasi 1 sampai 2 hari itu estimasi terlama ya. Atau kalau memang di luar itu kita bisa compare ke kami sendiri itu ada kendala di mananya seperti itu. Kalau untuk estimasi tercepatnya kan bisa 1 atau sampai 4 jam kita bisa langsung kebut kalau city to city seperti itu. Dari sisi tadi testing sudah cukup Mas Agus ya? Atau memang ada kendala lain atau dari sisi agent ada kesulitan? Sebentar, saya Yang lagi sering ya. baca di grup chat nih, Mbak, beberapa. Pak, Oh, Kepulauan itu Seribu Pak, itu masuk city dalam dalam kota atau udah reguler, Pak? Kepulauan Seribu di Jakarta. Nah, kalau Kepulauan Seribu itu masuknya kan wilayah DKI ya, DKI Jakarta. Masih DKI Seperti itu. ya. Berarti Iya, sih DKI Jakarta. dalam kota berarti City, maksudnya ya. dalam kota, betul. Baik, Masuk baik. DKI. Ada yang nanya lagi nih, Pak, kalau untuk membedakan mana barang yang dihitung volume atau tidak bagaimana? Misal, barang pecah belah yang harus pakai kardus atau alat pengaman pengaman lain gitu, Pak. Kalau untuk barang yang harus volume itu biasanya kita lebih ke sisi kasat mata ya Mas Agus. Contohnya misalkan dari sisi dus, pas kita angkat kok beratnya lebih ringan daripada berat sebelumnya. Biasanya kalau harusnya ini dus misalkan contoh dus aqua. Dus aqua ini biasanya harusnya di atas 5 kilo seperti itu. Kalau sisi volume. Tapi kalau sisi cuma isinya cuma apa boneka atau apa itu kan berarti kan beratnya nggak sampai 5 kilo seperti itu. Cuma berhubung dia menggunakan dus, jadi kita tetap terapkan volumetric seperti itu, Pak Agus. Baik, Pak. Yang harga barang tadi manual kan ya, Pak ya? Untuk harga barang manual. Ya. Cuma untuk sistem misalkan elektronik itu kalau memang dia harganya 2 juta maka asuransi otomatis seperti otomatis akan diasuransikan. Cuma barang manual itu misalkan dokumen seperti jasa atau apa PBKB misalkan seperti itu manual seperti itu harganya berapa silakan dicantumkan sesuai harga dokumennya seperti itu. Oke. Baik. Oke, lanjut dulu Pak. Tadi sudah ya untuk tadi pesan ya Pak ya. Kalau dicek tarif sama resi ini untuk cek tarif aja ya. Ya. Ya, rumus volumetrik mohon diulang Pak. Oh. Ada member nanya nih Pak, rumus volumetrik Pak. Untuk rumus volumetrik multikulir adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 seperti itu. Oke, rumus ya, rumus volumetrik ya. Kalau Bekasi, kabupaten ke kota, itu masuk dalam kota kan Pak ya? Ya. Masih dalam kota ya? Kabupaten, kota, ya masih dalam satu kota. Kayak misalkan dari sisi wilayah Bekasi kan banyak ya, kayak Cikarang, itu masuknya Kabupaten Bekasi. Itu masih dalam kota Bekasi, seperti itu. Oke. Baik. Jadi pastikan pilih servisnya di dalam kota reguler, city to city. Ya. Kemarin nyobain kota Cimahi,
tidak bisa apa yang harus dipilih Bandung saja cukup ya. Cimahi itu masuk Kabupaten Bandung atau ini ya? Untuk Cimahi, Cimahi bisa dipilih misalnya kalau dia bagian dari Kabupaten Bandung, maka akan linknya Kabupaten Bandung. Kalau misalkan dia bagian dari Kota Bandung, cukup ketik di distriknya Kota Bandung, seperti itu, Bandung, Jawa Barat. Tapi Ya, kalau ya. Cimahi biasanya kalau di sisi kami bisa di Bandung, Jawa Barat, seperti itu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu ya, ini untuk training hari ini kita record ya, kita rekam. Jadi nanti setelah ini selesai, nanti Bapak Ibu bisa dicek lagi gitu ya. Bisa ditonton lagi lah, seperti itu ya. Jadi hari ini kita rekam, nanti pertanyaannya ya juga bisa diulang-ulang nanti ya, seperti itu. Oke, baik, lanjut Pak Imam. Jadi kita sudah sampai mana tadi? Sudah. Coba kita tunggu Pak, kita mau isi deposit dulu, biar langsung transaksinya clear. Oke. Saya matikan ini dulu ya, kayak mau isi deposit dulu. Kalau terjadi kesalahan pengisian, harusnya antar kota, tapi ternyata terinput luar kota gitu ya, efeknya kemana aja ya. Jadi efeknya sih lebih lama sih Pak, ya. Jadi biasanya 1 hari, 2 hari harusnya sudah sampai, itu bisa 2-3 hari gitu ya, dari waktu pengiriman. Yang kedua, dari tarif juga berbeda ya Pak. Untuk kecamatan kita nggak ada ya, jadi otomatis yang diinput adalah distrik ya. Distrik ini itu secara kota atau kabupaten, karena kita distriknya bukan per kecamatan gitu ya, bukan per kecamatan atau kelurahan, tapi per kota atau per kabupaten ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam tadi. Jadi nanti otomatis gitu ya, yang diinput adalah distrik, kota, dan kabupaten aja ya, seperti itu. Kalau terlanjur salah entry data, bagaimana cara menghapusnya? Nah, di training sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa untuk transaksi itu bisa di cancel gitu ya. Pastikan ada waktunya kan. Kalau misalkan selang berapa menit gitu ya sebelum jam pick up, pastikan sudah di cancel sebelumnya. Jadi kalau salah input bisa langsung di del atau di cancel transaksinya. Ya, jadi kuncinya kota atau kabupaten aja. Ya, kota dan kabupaten, Pak. Oke, silakan Pak Imam, lanjut. Tunggu, saya sedang isi deposit Depositnya. dulu. Oke, Iya, siap. biar langsung clear kita. Saya sambil ini Pak, bacain pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Oke. Cara isi deposit bagaimana nanti ya, kita baru cek tarif nih, baru cara pemesanan ya, nanti ada gilirannya bagaimana cara isi depositnya. Udah nggak sabar pengen isi deposit nih ya. Oke. Dari Pati, Jawa Tengah, kapan mulai bisa operasional ya? Jadi kita sudah ya untuk operasional, kita sudah Surabaya, Sidoarjo, Jogja, Jabodetabek gitu ya, terus Bandung, kota, kabupaten, dan setelah ini selesai semua, insya Allah planningnya all Jatim ya, nanti akan merambah ke seluruh Jawa ya. Ditunggu aja progresnya, insya Allah tim terus progres Bapak Ibu. Saya Jombang, kalau ada yang kirim barang dari Jakarta ke Jombang, apakah yang antar ke alamat tujuan menjadi tanggung jawab agen setempat saya? Karena saya ada di Jombang.
Yang kirim sih tetap ya kurir, jadi akan diantar sesuai alamat tujuan, gitu ya. Jadi tugasnya agen ini hanya input data, ya, hanya input data, lalu nunggu kurir datang, ya, terus barang kita di pick up, udah, nanti akan disampaikan ke alamat tujuan, gitu ya. Kita sebagai agen ini hanya transaksi pengiriman barang aja atau input data. Setelah itu di pick up sama kurir, udah tinggal tunggu ya barang sampai ya kayak gitu. Pengiriman seluruh Indonesia sudah bisa ya, pengiriman sudah nasional ya. Pengiriman sudah nasional, sudah bisa ke seluruh Indonesia. Tombol delete atau cancel yang mana nanti ya ada di list pemesanan. Belum dijelaskan ya. Ada asuransi juga ya? Ya, ada asuransi juga. Agen bisakah pindah lokasi pick up? Kalau bisa maksimal berapa kali? Nah, ini juga sering dijelaskan ya, untuk pindah lokasi ini itu diberikan kesempatan 1 kali Bapak Ibu. Ya, sebelumnya kalau misalkan hari ini alamat kita di Depok gitu ya, terus kita diberikan kesempatan untuk 1 kali pindah ya, misalnya pindah ke Surabaya, ke Bandung gitu ya, itu masih bisa. Oke. Baik. Baik, kita lanjut ya tadi. Oke, Pak Imam, lanjut Pak. Jadi sudah sampai 1 menit. Nah, kalau tadi sebelumnya kalau kita kekurangan deposit, maka keterangannya saldo tidak mencukupi. Kalau kita sudah ada depositnya, keterangannya adalah dia minta make sure. Apakah Anda yakin? Nah, kita klik aja OK. Nah, nanti seperti ini. Ini sudah berbentuk invoice-nya atau transaksinya sukses ya. Itu ada di data agent, si pengirim, penerima, dan paket. Kita klik invoice. Kalau memang mau cetak invoice. Invoice ini ada beberapa member kita mungkin miss ya fungsinya invoice ini. Invoice ini adalah font yang perlu kita kasih ke pelanggan seperti itu atau customer yang datang. Jadi bukan dokumen yang perlu ditempelin di paket seperti itu. Jadi banyak yang invoice kok tempelin ke paket. Itu biasanya untuk si invoice sendiri itu adalah buat si pelanggan atau si customer yang datang seperti itu. Nanti di sini ada untuk harga, untuk diterima atau kasirnya untuk bayarnya seperti itu. Karena ini fungsi dari invoice. Kalau misalkan Pak lupa kita sudah tadi sudah sampai mana sudah transaksi cuma lupa belum lihat mau lihat di mana sih Pak hasil dari transaksi kita. Nah, itu ada di button sebelumnya tadi di multi kurir untuk pesan setiap tarikh ada di list pemesanan. Nah, di list pemesanan ini adalah transaksi yang sudah berhasil kita input atau statusnya sudah sukses seperti itu. Contohnya di sini ada di detailnya. Nah, di detail ini adalah button untuk print ulang invoice. Kalau tadi lupa kita print invoice. Yang kedua adalah ada button print. Nah, untuk print sendiri ini adalah resi. Resi dari sisi agent itu perlu print dan ditempelkan ke dalam paket seperti itu. Ini adalah fungsi dari resi. Nanti ada barcode, vlog, berapa nomor resinya seperti itu. Ini adalah nanti yang perlu ditempelin di paket customer seperti itu. Oke. Baik, itu dari sisi print. Untuk print thermal, untuk print thermal sendiri adalah printer Bluetooth. Biasanya ini untuk para member-member kita yang sifatnya fleksibel atau dia ada di kampus atau di kosan atau di mana. Dia cukup perlu handphone dan printer thermal seperti itu. Nah, makanya ada untuk printer thermal sendiri kan dia khusus bisa menggunakan handphone atau apa. Jadi ada button khusus untuk printer thermal sendiri. Karena sini sisinya sisi Bluetooth. Jadi kalau buka aplikasi via handphone, mau transaksi di kampus atau di tempat kerja atau di mana,
untuk mengeluarkan resi untuk tempelin ke paketnya perlu di print termal seperti itu. Maka tampilannya seperti ini. Jadi print termal sendiri adalah resi yang perlu kita tempelin di paketnya. Jadi kalau misalkan kurirnya datang, kurirnya sudah lihat nih, oh sudah ada resinya walaupun berbentuknya sistem printer termal, maka akan diakui seperti itu. Tetap karena ada barcode, walaupun printernya menggunakan printer termal. Tampilan seperti ini untuk printer termal sendiri. Jadi ada 3 button ini sebenarnya nih ada 2 fungsi yang sama, cuma beda printer saja. Yang satu ini adalah fungsi invoice, fungsi buat si pelanggan atau customer. Jika mereka datang, silakan Pak, ini invoice-nya seperti itu. Nanti ada pembayaran di situ. Di sini ada button siapa, misalkan dari sisi penerima uang cash-nya atau apa. Di sini ada di sisi invoice-nya. Diterima oleh siapa, hasilnya siapa, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, dari sisi cek update status resi ya, di sini ada button ya, kan ada 2 button tadi di pemesanan, ada 2 button untuk action, itu ada di cek status paket. Untuk cek status paket sendiri, kalau misalkan transaksi hari ini, maka dia akan tidak ada data atau belum bisa cek. Untuk transaksi hari ini akan bisa dicek itu H+1 setelah transaksi. Misalkan transaksi hari ini sudah terpick up hari ini, besok baru bisa cek status paket seperti itu. Maka jadi untuk misalkan transaksi hari ini barangnya belum terpick up, maka datanya masih kosong seperti itu. Dari button ini ada lagi Mas Agus atau pertanyaan dari sisi member sampai berhasilnya transaksi? Bentar, kalau pakai printer termal apakah bisa print invoice ya Pak? Print termal, oh nggak bisa. Print Nggak bisa termal ya? adalah, ya Oke. print termal itu khusus yang dipaket. Jadi misalkan kalau kita di kampus, kurir pasti akan jemput. Karena sisi kurir kami kan fleksibel. Jadi di mana data agent itu terinput di sistem misalkan data kampus, maka kurir kami datang ke kampus atau ke kosan untuk mana. Jadi yang perlu dari kurir kami itu resi seperti itu. Resi yang perlu ditempelin di paket tersebut. Jadi kita perlu resi. Jadi kalau invoice di sifatnya bisa kirim email ke pelanggannya atau via WhatsApp atau apa, itu fleksibel dari sisi agent ke pelanggan seperti itu. Baik. Berarti invoice ini bisa kirim ke WA ya Pak ya, atau email aja bisa ya Pak, nggak harus di. Iya, bisa. Iya, karena itu kan sifatnya fleksibel karena kan sangat masa-masa sekarang kan dari sisi mana bisa Iya. kirim barang dong gitu, seperti itu. Nggak perlu kita datang lagi minta invoice-nya mana, seperti itu nggak perlu. Oke. Baik Pak. Oh Pak, tadi ada yang nanya Pak, transaksi ini bisa di cancel nggak sih Pak? Transaksi misalkan kalau memang dia data belum terpick up ya, kita pastikan data belum terpick up. Jadi waktu input terus dia lupa, Pak saya lupa input data nih, misalkan tadi harusnya dihitung berapa kilo atau salah input alamat, itu bisa. Jadi posisi barang tersebut belum terpick up gitu. Jadi notice aja nanti dari PC member ada transaksi di nomor tracking berapa, Pak mohon di cancel nomor transaksi ini kesalahan input data seperti itu. Itu saat ini masih ada kita masih dapat kemudahan dari sisi manajemen kami bisa di cancel seperti itu. Kalau posisi barangnya belum terpick up, jadi dia bisa input, ya bisa input kembali seperti itu untuk data yang benarnya. Iya. Kalau misalkan kurirnya udah OTW misalnya. Ya, udah OTW. Apa bisa langsung dirubah di tempat gitu? Oh bisa, itu perlu minta tolong ke kurirnya, Mas, mohon ditunggu ya, ini ada kesulitan input data, nanti kami info ke pusat terlebih dahulu, nanti Mas tunggu sebentar. Jadi nanti dari sisi agent hubungannya sama pusat bukan sama kurir, karena sisi kurir kan hanya membackup barang seperti itu. Nanti kurirnya suruh nunggu, ya Bu saya tunggu gitu. Nanti baru kita revisi untuk transaksinya, transaksi sebelumnya kita cancel, untuk transaksi yang barunya baru kita ambil seperti itu, Pak Agus. Oke, siap. Oke, baik. Lanjut Pak. Baik.
Dari sisi resi ya, kebanyakan customer atau member kita, Pak, untuk dari sisi customer atau pelanggan kita yang datang ke kios kami atau ke toko kami atau ke outlet kami, itu cek resinya gimana Pak? Seperti itu. Untuk cek resi, kita sudah punya di apa? Di website Multikurir. Nah, untuk cek resi di website Multikurir sendiri adalah bagi mereka pelanggan atau customer yang tidak memiliki user seperti itu. Jadi customernya nanti dari sisi kita, agent atau member yang, Ibu, ini nomor resinya sudah jadi, nomor trackingnya atau nomor resinya ini ya Bu. Nanti kalau untuk cek resi bisa langsung mengunjungi website multikurir.id. Nanti di sini ada foto klik nomor resi, tinggal kita copy paste atau kita input nomor resinya. Nanti kalau lacak ini biasanya H+1 baru bisa terlacak seperti itu ya. Tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, untuk update resi H+1 baru kita bisa lacak seperti itu. Kalau untuk transaksi sekarang maka dia not found ya, belum ada data. Karena kan data belum ter-pick up, maka dia belum ada. Tracking not found, dia belum terlacak karena kan data baru terinput dan belum ada pick up seperti itu. Jadi untuk tracking resi bagi member kita, kalau menyampaikan ke pihak customer atau pelanggan, bisa langsung cek di website multikulir.id untuk cek lacak resi seperti itu. Itu dari sisi tes pengiriman sampai cek resi, sampai tadi pre-invoice, printer thermal, sudah cukup kayaknya ini untuk transaksi dari A sampai Z, penginputan data sampai finishing sudah Pak Agus ya. Sudah Pak. Untuk resi ini langsung Pak ya, real time ya Pak ya? Ya betul. H+1 baru bisa ke lacak seperti itu. Kita lanjut, Pak Agus, ke button berikutnya. Ya, biasanya dari sisi member kita banyak yang bertanya dari sisi top up ya. Jadi untuk top up sendiri dari sisi Multikulir baru menyediakan rekening Bank Maybank seperti itu. Cuma untuk top up dari sisi member, misalkan dia punya rekening di luar Maybank, tetap masih bisa top up seperti itu. Jadi untuk yang ada di sistem, langkah-langkahnya itu yang menggunakan Bank Maybank seperti itu. Adapun dia menggunakan Bank BCA, maka langkah-langkahnya adalah transfer antar bank. Transfer antar bank, pilih banknya di Bank Maybank. Untuk nomor rekening, silakan input nomor virtual account yang tertera di sistem. Misalkan virtual account saya di 9798 sampai 310. Itu input sebagai rekening tujuan. Rekening tujuan, kita lanjutkan. Nanti untuk nama penerima si tujuan tersebut adalah username kita. Username kita siapa sih? Misalkan username kita adalah username yang kita biasa gunakan untuk, atau username yang kita daftarkan di sistem Multikulir, maka akan tertera.
Jadi pada saat kita mau transfer itu sebelum approve atau sebelum setuju itu biasanya penerima nomor rekening itu akan tertampil seperti itu. Jadi nama yang tercantum di virtual account tersebut adalah username kita yang terdaftar di Multikulir seperti itu. Baru kalau memang dirasa memang bukan username kita, jangan kita lanjutkan. Itu dipastikan ada kesalahan input dari sisi kita seperti itu pribadi. Jadi kita perlu koreksi lagi kesalahannya di mana nomor kita, baru kalau memang sudah terasa fix akan pasti yang tertampil adalah username kita yang terdaftar di Multikulir seperti itu. Jika berhasil untuk top up, maka akan langsung auto masuk ke deposit sistem kita seperti itu. Ini dari sisi isi deposit. Siap. Jadi untuk top up saat ini baru bisa MyBank ya Pak ya, langsung transfer ya? Ya, kalau dia punya rekening MyBank, maka transfernya seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di sistem. Seperti itu. Oke Pak. Bisa minta tolong diulang cara top up. Diulang lagi Pak. Nanti Baik. direkam sih ini Ibu ya, nanti bisa dicek ulang. Tapi bisa diulang lagi Pak, sekali lagi mungkin ya. Baik, untuk top up menggunakan bank lain, Ya. misalkan dia menggunakan contoh bank BCA, maka langkah awalnya adalah transfer antar bank seperti itu. Transfer antar bank, untuk banknya silakan pilih Bank MyBank. Pilih Bank MyBank, untuk rekening tujuan silakan ketik virtual account sistem kita. Sistem yang tertampil di username kita, misalkan virtual account kita berapa sih, itu bisa nyarinya di top up isi deposit, itu akan tertampil, atau bisa di administrasi lihat akun kalau mau jelasnya. Nah, di sini bisa untuk MyBank virtual account kita, nomor ini nanti kita input sebagai nomor rekening tujuan seperti itu. Kalau sudah, maka akan tampil minta persetujuan. Jadi untuk penerima pastikan adalah nama username kita yang terdaftar di Multikurir. Jadi kalau memang sudah pasti username kita tinggal di approve. Kalau memang kan ada perbedaan username, itu perlu koreksi kembali. Pasti dari sisi kita ada salah penginputan digit angka seperti itu dalam menginput tadi nomor rekening tujuan seperti itu. Baik ya, cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi saat ini untuk top up hanya bisa MyBank ya, Bank MyBank. Jadi kalau misalkan dari bank lain itu bisa ya, intinya bisa, cuman kena berlaku admin antar bank ya, beda Ya, bank, antar yang bank. biasanya 6.500 gitu ya. Masing-masing bank berbeda. Misalnya kayak Bank BCA di 2.500 seperti itu, atau kebijakan bank masing-masing seperti itu ya, Pak Agus ya. Pak Agus suaranya berhenti Pak Agus ya, dari sisi Pak Agus. Ah ya udah. Ya, memang ini Pak backsoundnya ada gedor-gedor Pak. Jadi saya unmute gitu Pak. Ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Mungkin dari sisi cara pemesanan kita sudah berhasil dari awal, cara top up, mungkin lebih ke sesi tanya jawab Pak Agus ya. Atau Ya. mungkin kendala-kendala yang sering kita terima
kita perlu sampaikan juga Pak Gus ya, boleh ya? Oke, Pak, kemarin Pak yang ada kiriman tuh lebih dari 50 kilo. Ya. Kemarin berapa yang 89 kilo ya Pak, itu bagaimana Pak? Oh, oh. Apakah bisa tercover Pak di Multikurir? Ya, untuk saat ini sistem multikurir satu resi, satu input, batas maksimal 30 kilo. Jadi 30 kilo untuk ya. ya untuk kedepannya kita open dari sisi manajemen sendiri kita buka tanpa batasan gitu untuk kedepannya. Jadi masih dalam perkembangan. Kita usahakan secepatnya untuk transaksi di multikurir sendiri tidak ada batasan untuk kedepannya. Jadi kita sudah ngusulin dan sudah di-approve. Jadi masih dalam tahap develop tim IT kami seperti itu. Jadi untuk saat ini jika ada berat paket yang lebih dari 30 kilo bisa mengulang transaksinya atau bisa dengan 2 kali transaksi seperti itu. Misalkan dari 50 kilo bisa input 2 kali transaksi. Satu transaksinya bisa di 20 atau 25 2 kali atau 30 20 seperti itu. Jadi saat ini maksimal 30 ya Pak. Jadi Ya, kalau saat ini misalkan maksimal 30. di atas itu berarti 2 kali ini ya. 2 kali transaksi, 2 kali Transaksi input ya. seperti itu. Oke. Untuk pick up itu otomatis datang ke tempat agen setelah kita isi data biar semuanya. Ya, jadi tugas Bapak Ibu hanya input data gitu ya. Di input data seperti yang sudah jelaskan tadi ya di kolom pemesanan sampai submit password ya. Sudah selesai baru tinggal tunggu nanti kurir akan pick up barang kita gitu ya sesuai jam pick up-nya tadi gitu ya. Untuk pick up kan sesuai alamat merchant ya Pak ya, kita nggak bisa mobile kan Pak. Jadi kalau misalkan kita lagi jalan nih mungkin ke toko mana gitu ya, dan barang tersebut tetap di pick up di alamat merchant kan Pak? Ya, betul. Alamat merchant alamat yang terdaftar. Iya, soalnya tadi ada pembahasan pick up di kampus. Oh iya, itu sifatnya apa? Misalkan dari sisi member, dia punya kegiatan aktif di kampus, atau misalkan tiap hari Senin sampai Jumat, dan di dalam kampus tersebut dia biasa melakukan transaksi antar sesama rekan, itu bisa. Jadi dia bisa rubah request terlebih dahulu, rubah alamat, misalkan ini saya Senin sampai Jumat banyak transaksi ini di kampus nih, silakan ngubah distrik terlebih dahulu, request alamat, perubahan alamat terlebih dahulu, baru dari sisi kurir kami akan langsung ke alamat yang tercantum di sistem seperti itu. Mau sistem di terteranya kampus, maka kurir kami akan menuju ke kampus tersebut seperti itu. Oke, jadi harus Iya. pengajuan rubah alamat dulu ya, alamat Iya, kampusnya ya. Oke, betul. oke. Kalau memang sudah prioritas banyak transaksi di kampusnya seperti itu, silakan mengajukan Siap. perubahannya. Jadi dari sisi kurir kami tidak ada kendala. Misalkan transaksinya di sini, kok alamatnya di sini ya. Jadi sisi kurir kami Ya. biasanya akan terasa direpotkan seperti itu. Baik, jadi intinya barang akan di pick up sesuai alamat yang terdaftar di sistem ya, di Iya, sesuai sistem betul. ya. Oke, baik. Ada Pak Iwan nih, Pak Iwan Sumarwan. Mungkin ada di grup ini yang jualan printer, timbangan maksud saya. Oke. Printer, timbangan gitu ya, itu bisa langsung cek di ttrstore.net. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua pingin perlengkapan untuk jasa kirim barangnya spedisinya, bisa langsung mampir ke ttrstore.net ya. Di situ sudah kita siapkan nih. Mungkin ada beberapa yang butuh timbangan, printer, monggo silakan ya. Tim sudah siap. Ya, ttrstore.net ya. Ya Pak, ttrstore.net. Nanti akan kita publish juga di toko online ya. Juga ada tuh, kita kan ada produk baru juga. Seperti itu. Oke. Kalau Cianjur kapan ya Pak? Udah lama nih. Progres ya, segera. Ya ini luar biasa ini perkembangan progres MUPU nih Bapak Ibu. Sudah kita
Kalau nanya estimasi kita nggak berani ya, estimasinya kapan. Tapi yang pasti kita terus progres dan Jabodetabek sudah selesai ya. Kurang lebih 2 minggu ini dikebut sama tim, bahkan beberapa tim Muku Pusat juga pulangnya malam-malam terus ya Pak, tim IT. Ya, Terus di progres nih ya, oke. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan nih, sebentar. Untuk spanduk dan brosur bagaimana ya untuk branding jasa ekspedisi Muku? Nah, untuk spanduk sudah kita siapkan ya di sistem. Di situ ada spanduk ukuran 300 x 80, ada 200 x 100 ya, itu bisa langsung download dan bisa di custom ya. Itu di custom itu kita bisa kasih kontak kita ya Pak ya, atau nama merchant kita gitu ya Pak. ya betul. Bisa ya. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu juga pastikan ya dicek di menu beranda, di situ ada beberapa info penting. Juga bisa langsung ada kontaknya juga ya di situ, ada CS Mukunya. Untuk wilayah Madura belum tercover ya Pak. Madura itu Surabaya coret ya. Nggak masuk Surabaya kan Pak Madura? Belum masuk. Oke, baik. Sebentar, ada lagi nih. BCA Mandiri BRI ya. Mandiri BRI untuk top up agar tidak kena admin. Insya Allah ya. Tim progres ya Pak ya. Untuk top up ya. Saat ini memang kita kan sudah kalau Versa ini kan tiketing ya, ada Versa tiket dan lain-lain, kita sudah memperbelakan semuanya gitu ya, ada BCA, Mandiri, BRI, itu sudah jalan semua di lini bisnis yang lain Bapak Ibu, di tour and travel, di tiketing, di PPOB, pulsa dan lain-lain. Nah khusus untuk multi kurir ini kita baru tersedia Maybank, ya insya Allah ke depan juga pasti Bapak Ibu ya, pasti akan develop untuk top up, di mana di situ bisa semua bank gitu ya. Untuk mempermudah karena pengalamannya kan biasalah karena top up otomatis kadang-kadang ada transfer yang di belakang ada angka uniknya, ternyata transfernya itu bulat, misalkan harusnya transfer 500 123 tapi member transfernya bulat 500.000, ya otomatis nggak masuk gitu kan, harus top up manual dan lain-lain. Itu plus minusnya Bapak Ibu. Tapi kalau di Maybank kita transfer berapapun langsung masuk gitu, nggak harus ada kode-kode unik gitu loh. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya beda bank ya berlaku admin transfer beda bank gitu. Itu ya, semoga bisa segera untuk bank lainnya ya. Amin. Oke, baik. Kemarin ada yang nanya, Muku kan nggak berlaku zonasi, jadi apa nggak bersaing antar distributor yang berdekatan? Nah, ini di materi super reseller ini ya. Itu ya. Pembulatan timbangan seperti apa, Pak? Misal 2,3 biasa dibulatkan jadi 2 kilo gitu, supaya konsumen senang. Ya, kalau yang 1 kilo kan 1,2 ya Pak, 1,2 ya, itu masih dihitung 1 kilo. Kalau udah 1,2 lebih dikit berarti udah masuk 2 kilo. Kalau yang 2 kilo gimana Pak? Berarti 2,2 gitu? Ya betul, 2,2. Oh gitu, jadi lebihnya itu toleransinya 2 ons ya istilahnya ya? Betul. Kalau masih 2,2 berarti masuknya 2 kilo gitu ya? Ya. Siap. Apakah member akan diberikan aplikasi tiket atau tour free? Nah, ini tergantung sponsornya ya. Sponsor akan memberikan biasanya di event-event bincang bisnis kita berikan secara gratis gitu ya, sistem subagen ya, subagen TTR di mana biar makin rame ya kios kita, outlet kita gitu ya, bukan hanya menyediakan jasa kurir tapi juga menyediakan transaksi tiketing, beli tiket pesawat, kereta, hotel ya. Terus pulsa, PPOB, bayar-bayar cicilan-cicilan, tagihan-tagihan itu bisa ya. Nanti bisa bikin sponsor masing-masing diberikan secara free ya, gratis ya, seperti itu. Kalau Kota Bogor mau kirim paket ke Puncak, nah loh, apa masuk City Courier Pak? Bogor ke Puncak? Ya, masih satu. Masih ya Pak? Jadi dia masih satu zonasi Bogor Kota dan Bogor Kabupaten ya. Oke, baik. Nanya nih Pak, saat transaksi kan saldo berkurang. Nah, kalau kita cancel transaksi, apakah saldo bisa balik lagi?
balik ya kalau udah di cancel kan gitu. Ya, betul. Ya, itu ada nih Pak di grup chatnya Pak, sudah bisa diakses semuanya. Untuk pengecekan nomor resi tadi sudah dijelaskan semua ya. Oke, lanjut Pak Imam. Kalau list pemesanan ini jadi setelah kita pesan maksudnya di sini semua ya Pak ya? Ya, di list pemesanan. Oke, si saldo, administrasi. Kalau administrasi itu apa Pak? Jadi administrasi itu ada di button pertama di ganti sandi. Itu untuk password kita ya. Ya. Nah, itu bisa itu tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita dirasa ingin rubah password lama ke password baru, buttonnya ada di ganti sandi. Lebih ke data ke useran kita seperti itu. Ada di button ganti sandi, akun info. Akun info adalah data kita pada saat mendaftar. Yang kedua dilihat user. Itu di sini ada kelevelan kita pada saat mendaftar seperti itu. Di kode agent kita, atau username kita, merek dagang kita, deposit kita seperti itu, di situ akan tertampil di lihat user seperti itu. Mungkin kalau misalkan punya member, biasanya akan tertampil seperti itu di sini. Kita daftarin berapa sih, biasanya akan bisa tertampil di sini. Misalnya kita sebutin, kita punya member si A, maka kita tinggal klik dan cari, maka akan tertampil di bawahnya seperti itu untuk di administrasi lihat user, karena kita di menu lihat user kita bisa melihat user-user apa yang sudah kita daftarkan seperti itu. Iya. Jadi kalau kita nggak ngerasa mendaftarkan maka akan tidak akan nampil seperti itu. Jadi harus member-member di bawah kita yang sudah kita create, sudah kita daftarkan, maka akan tertampil di menu administrasi lihat user. Untuk bank akun tadi, ini bank akun ini adalah rekening kita seperti itu. Kita perlu isi rekening kita. Oke. Baik Pak. Untuk selanjutnya ada di register akun, itu jika kita sebelumnya sudah verifikasi, kita sudah verifikasi user, maka kita punya akses buat register akun. Nah, seperti ini. Jadi buat member atau agent yang belum memverifikasi data, maka tampilan register akun ini tidak akan nampil. Tidak akan nampil buat member yang belum melakukan verifikasi data seperti itu. Buat mereka yang sudah melakukan verifikasi data, maka tampilan tersebut akan nampil. Jadi fungsi ini adalah kita bisa create member-member atau klien-klien yang perlu kita daftarkan seperti itu. Di menu berikutnya ada di menu report. User bonus dan cash flow. Nah, user bonus ini misalkan dari sisi kita punya beberapa member, kita bisa lihat, atau di user dari sisi kita sendiri, misalkan username kita apa, kita bisa lihat. Atau lebih lengkapnya bisa di user cash flow. User cash flow adalah hasil dari transaksi kita seperti itu. Jadi di sini akan tertampil. Tadi kita bisa melakukan transaksi apa, seperti itu, misalkan deposit atau transaksi paket seperti itu, nanti di sini akan tertampil di user cash flow. Akan bahasa sederhananya adalah report pembukuan transaksi kita seperti itu. Bisa diakumulasikan per hari, per bulan, atau bisa ditarik sebelumnya. Kita mau lihat report transaksi kita dari bulan apa, misalkan itu bisa. Tinggal dipilih untuk tanggalnya disesuaikan sama dengan apa yang kita inginkan. Kita mau report transaksi kita dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa diatur dulu tanggalnya, baru kita cari. Nanti di situ akan tertampil seperti itu. Jadi kalau misalkan dari sisi bulannya kita misalkan nggak ada transaksi, maka tampilannya benar-benar nggak ada transaksi. Di 1 Juni itu kita nggak ada transaksi seperti itu.
Jadi transaksi kita bisa lihat di menu administrasi, menu report dan user cash flow. Seperti itu, Pak Agus. Oh iya, untuk buat member atau agen kita, sebelum melakukan transaksi, baiknya kita cek terlebih dahulu, cek harga atau cek tarif, paket yang perlu kita kirim seperti itu. Jadi untuk estimasi deposit, jangan sampai kita udah transaksi dari A sampai Z, ujung-ujungnya kendalanya hanya di deposit seperti itu. Jadi sebelumnya jika kita mau melakukan transaksi, misalkan ada banyak transaksi atau berapa order, kita bisa buat estimasi di sini, di cek tarif. Kita misalkan ada paket hari ini tujuan kemana, kita kalkulasikan dulu, dicek ongkir, nanti tertera untuk harganya. Nah, di situ baru kita menyesuaikan dengan deposit kita, seperti itu. Jadi kalau buat mereka yang pengen tahu dulu atau ada customer pengen tanya-tanya, nggak perlu langsung ke menu pesan, bisa ke menu cek tarif. Mas mau tahu dari Jakarta ke Bandung berapa, Jakarta ke Surabaya berapa, bisa langsung cek di cek tarif terlebih dahulu. Oh, kalau di Bandung misalkan Jakarta, Bandung. Ya, di sini kelihatan untuk Jakarta Bandung sendiri kita hanya ada dua servis pertama di ekonomis, yaitu 3 sampai 5 hari sampai di harga 9.000 dan reguler 2 sampai 3 hari di harga 10.000. Kita sampaikan saja servis untuk Jakarta Bandung estimasinya sekian untuk ekonomisnya dan untuk regulasinya ada di 10.000. Jadi untuk customer-nya, oh seperti itu, baik kita pilih yang ekonomis. Baru dari sisi pesan, kita lanjut ke vendor, dari situ kita servisnya kita tadi pilih sesuai requestan dari si pelanggan atau customer. Kita pilih ekonomis, tinggal untuk langkah selanjutnya sama seperti tadi yang kita jelaskan sebelumnya. Oh ya, ada juga beberapa kendala dari sisi member. Misalkan hari ini, Pak, jadwal pick up jam 15.00. Cuma ini sudah jam 5, belum ada pick up, Pak. Dari sisi kurir, gimana Pak follow up-nya? Nah, nanti dari sisi kami kita baru cross-check ada kendala di mana sih untuk tim lapangan kami, gitu. Nanti pas kita cek, ternyata dari sisi kurir kami, oh iya Pak, tunggu saja, sedang OTW, baru kita nginfoin, Pak mohon ditunggu, sedang OTW. Atau misal, kendala yang benar-benar di luar keinginan kita, misalkan hari ini kita overload, sampai tidak bisa tercover satu area, misalkan di area mana, nanti kita bilang ke agennya, mohon maaf Bu, untuk area Ibu, kita pick up di keesokan hari ya, karena untuk saat ini tim kurir kami overload misalkan. Jadi untuk kendala di sisi lapangan memang mengharuskan pick up di keesokan hari seperti itu. Atau bahkan kita nggak bisa memprediksi dari sisi cuaca atau keadaan lapangan seperti itu. Jadi buat member atau ini, kalau memang kan barang dirasa belum pick up sesuai schedule yang kita bikin sebelumnya, bisa komplain seperti itu. Ya, bagus. Silakan kalau memang ada pertanyaan lagi dari member. Oke ya, luar biasa nih. Saya sambil ini Pak, saya coba bisa langsung Pak dicek. Ada beberapa pertanyaan di grup chat. Yang terakhir ini bedanya MBC Express sama Vlog Muku ini apa ya? Wah, MBC Express sama Vlog beda Bapak Ibu teman-teman ya.
kalau vlog ini atau multi kurir itu dari Versa Teknologi gitu ya. Kalau MBC Express itu beda perusahaan ya, gitu. Nah, secara harga itu juga beda gitu ya, karena kalau multi kurir langsung gitu ya, tanpa harus ngelewatin pihak ketiga dan lain-lain. Makanya kan bisa dicoba gitu ya, apakah bareng di pick up atau enggak, seperti itu. Nah, memang sih ada beberapa sponsor gitu ya, yang memberikan sistem secara gratis ya MBC Express ini. Itu bebas sih, kalau misalkan mereka menggunakan MBC Express juga bisa gitu ya. Tapi perlu dicoba juga multi kurir. Dan hari ini kita belajar tentang multi kurir ya, bukan MBC Express. Tentunya beda ya, beda. Mau diulang lagi penjelasan pemilihan dalam kota ekonomis reguler. Nggak selesai-selesai nanti ya, tinggal diputar lagi nanti rekamannya ya. Oke, baik. Oke, ada lagi pertanyaan ini ya. Usul Pak, komisi bonus komisinya dibesarin. Kemarin kirim 7.000, komisinya 570, kurang nendang. Wah, ini masukan dari member nih Pak. Komisinya kurang nendang katanya Pak. Wah, bisa ya, nanti dipertimbangkan lah ya. Timbangan apakah yang harus timbangan digital atau boleh timbangan analog ya? Bisa dua-duanya, salah satu ya, bisa digital, bisa analog ya, sesuai kebutuhan. Pak, itu kan ada list pemesanan ya, itu bisa bertahan berapa lama Pak di situ data kita Pak? Atau nanti 2-3 hari hilang gitu? Enggak, di sini nggak ada masanya, hanya saja untuk datanya kita bisa menyesuaikan. Itu bisa di-report, itu report transaksi kita di list pemesanan itu. Misalkan kita mau lihat transaksi kita di tanggal 1, kita hanya menyesuaikan di tanggal 1 kita ada berapa transaksi, itu bisa dilihat di list pemesanan seperti itu. Jadi untuk masanya nggak ada. Jadi kalaupun besok di tanggal 25, maka untuk tanggalnya menyesuaikan di hari esok, tanggal 25 per tanggal 25. Jadi up to date. Jadi kalau kita mau melihat transaksi sebelumnya, harus di-set ulang terlebih dahulu, di-set di tanggalnya. Kita mau lihat transaksi di tanggal berapa, kita sesuaikan terlebih dahulu, baru kita cari seperti itu. Oke. Baik, jadi untuk tanggalnya ini tinggal ditentukan aja periodenya ya Pak ya, tanggal periodenya, Iya, betul. transaksinya kapan, tetap akan tampil ya di list pemesanan ya Pak. Baik. Rekamannya dikasih ya, iya. Nah, nanti dikasih ya Ibu ya. Nanti di-share di grup ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi Bapak Ibu di spanduk multi kurir ya itu kan tercantum tuh ada bisa melayani tiket gitu ya, terus pulsa, PPOB, tagihan, cicilan gitu kan. Nah terus bagaimana saya bisa dapetin sistem itu gitu ya? Nah nanti untuk sistem tiketing dan pulsa PPOB ini itu Bapak Ibu bisa minta ke sponsor masing-masing gitu ya, minta dibuatin secara gratis. Biasanya kita berikan level atau sistem subagen TTR ya, bukan MBC. Kadang ada sih yang memberikan sistem MBC secara gratis gitu ya, tergantung sponsor masing-masing. Intinya sistem ini terpisah dengan sistem multi kurir. Kalau misalkan mereka transaksi di tiketing atau pulsa PPOB-nya itu di sistem yang berbeda ya, ada 2 sistem jadi satu sistem khusus di multi kurir ekspedisinya. Kalau misalkan ada layanan tiketing, pulsa dan PPOB bisa menggunakan sistem TMP atau TTR multipay ya, seperti itu. Jadi diberikan secara gratis ya. Baik.
1,25 kilo itu tergantung 2 kilo ya Pak. Oh enggak, kalau lebih dari 1,2 udah hitungannya udah 2 kilo gitu ya. Oh ya benar 2 kilo. Kalau di bawah 1,2 masih 1 kilo ya. Oke. Untuk training super reseller kapan ya? Kemarin Ibu ya. Kemarin ya untuk training super reseller. Bagaimana cara membuka agen? Nah, sudah dijelaskan tadi di menu administrasi, pilih register account. Pastikan sistem Bapak Ibu sudah terverifikasi ya. Tadi ada yang nanya nih, bagaimana cara verifikasi akun ya? Cara verifikasi nanti bisa langsung ke live chat ya di tethermultiqueer.com, nanti diarahkan langkah-langkahnya ya. Tinggal dipilih, di sini ada administrasi, pilih verification account, nanti akan diminta upload beberapa data, salah satunya ada foto KTP, terus foto sambil pegang KTP gitu ya, dan satu lagi itu foto sign ya, pernyataan bahwa kita setuju dan setuju dengan syarat dan ketentuan multi kurir ya, lalu tanda tangan, nama udah tinggal diupload ya, seperti itu. Ya, nanti videonya akan di-share ya di channel Telegram ya. Nanti kita share video ini atau rekaman Zoom training ini kita akan share di channel Telegram ya, seperti biasa ya. Bisa diulang lagi. Jadi Muku itu banyak perusahaannya atau kerjasamanya, bingung saya. Loh. Multi kurir kita fokus ya, seperti apa kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ardans bahwa multi kurir ini adalah brand kita bersama Bapak Ibu ya. Jadi untuk ekspedisi di dalamnya itu kan kita saat ini kan ada vlog ya, vlog 62. Adapun operasionalnya kan kemarin ada beberapa member, Pak saya ngirim barang nih ada 10 barang. Tapi kok resi yang diterima oleh apa penerimanya kok ada TIKI ya Pak ya. Nah itu ya, jadi secara operasional memang sudah kerjasama Bapak Ibu ya. Jadi kan kita brandingnya semua multi kurir gitu ya. Gitu. Jadi semua yang pick up multi kurir, resinya semua multi kurir gitu ya. Adapun nanti mungkin di lapangan operasionalnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Yang pasti kita ada 40 ekspedisi yang sudah proses approval ya. Seperti itu. Ditunggu aja Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi izin live Pak, maaf ada kegiatan lain. Boleh ya. Bagus, saya belum masuk di channel Telegram, please linknya. Oke ya, ntar saya dulu ya. Untuk linknya ada di menu multi kurir news ya, sama super reseller ya. Multi kurir news biasanya kita share di sana. Oke, ada pertanyaan lagi? 10 menit lagi. Pak Ridwan, Pak Imam, ada yang nanya nih Pak, apa namanya untuk multi kurir itu ke depan akan dibuat seperti aplikasi Android nggak Pak? Ya, kita masih dalam untuk kedepannya kita lebih untuk saat ini ya kita bisa jelaskan saat ini kita fokus ke sistem internal dari sisi multi kurir sendiri. Jadi sebelum go Play Store kita ngerapiin dulu nih gitu, ngerapiin apa yang ada di sistem saat ini kita maksimalin terlebih dahulu, baru kita punya rencana ke Go Play Store seperti itu. Jadi kita lebih saat ini tim IT kita lebih fokus ke pengembangan sistem sisi internal seperti itu Pak Agus. Oke, baik. Siap, sudah cukup jelas ya Pak ya. Oke. Pak Agus tadi ada yang nanya, kalau ukurannya 1 galon, tapi beratnya di bawah 1 kilo, hitungannya seperti apa? Berarti dia pakai volumetrik ya Pak ya? Betul, volumetrik. Panjang kali lebar kali tinggi. Bagi 6.000.
Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan ini? Sebentar ada nih di grup chat nih. Kalau registrasi 15 menit sebelum jam pick up, diambilnya esoknya atau hari itu? Jadi kalau misalkan kan jam 3 ya rata-rata ya Pak ya. Jadi Ya, betul. kita inputnya ini jam 3 kurang 15 menit gitu misalnya Pak. Masih bisa nggak Pak di pick up Ya. hari itu juga Pak? Ya, masih bisa. Masih bisa. Hanya Karena jam dari 3 sisi kurang ya. ya, tuh, dari sisi tim kami akan memberikan list pick up kepada tim lapangan atau kepada kurir adalah jam 3 seperti itu. Ini jam 3 untuk transaksinya adalah ini. Jadi dari sisi kurir baru akan melihat apa yang sudah diberikan oleh staff, list pick up-nya, baru mereka langsung terjun ke lapangan seperti itu. Oke, baik. Jadi bisa ya Pak. Ini Iya, masuknya bisa. tetap di atas jam 3 berarti ya. Oke, baik. Ada asuransi dan garansi nggak Pak? Ya, ini tadi ya, karena Pak Yuda sambil kerja, jadi belum bisa nyimak full ya. Bisa, gitu. Terus ada dari Bu Dewi Wahyuningsi, untuk perubahan alamat sampai berapa kali boleh ganti alamat? Tadi contoh yang boleh terima ke alamat kampus misalnya. Bisa sampai berapa kali Pak pindah alamat Pak? Kalau pindah alamat saya saranin itu apa? Kalau untuk saat ini mungkin apa sifatnya masih fleksibel. Cuma untuk kedepannya kalau memang kan banyak requestan, apalagi alamatnya ini dan ini lagi, itu nanti perlu kita apa warning terlebih dahulu untuk si user tersebut. Silakan pilih salah satu alamat seperti itu. Nanti dikhawatirkan dari sisi tim pick up kami akan apa rasa bingung ini yang benar yang mana nih seperti itu. Kadang di sini, kadang di sini, dan dari sisi administrasi kan sepertinya rekam jejaknya kurang bagus seperti itu, rubah alamat Ya. sering mungkin itu yang perlu khawatirin seperti itu. Jadi usahakan jangan sering rubah alamat seperti itu. Jadi pastikan terlebih dahulu memang loadnya makin banyakkan di salah satu distrik atau salah satu tempat, pilih alamat yang tersebut seperti itu. Ya. Oke. Ini tadi ada member Pak, input jam 14 1 menit Pak. Udah nggak bisa pick up hari ini Pak. Atau pilihnya 14 1 menit. Jam berapa tadi? Jam 14? ini 1 di menit. grup chat Pak ada Pak. Ada dari Pak Yoga nih.
Oh, jadi biasanya untuk sistem, untuk saat ini biasanya auto. Jadi kalau di sistem masih bisa kita pilih atau kita bisa atur untuk jam pick up-nya, maka itu otomatis masih bisa. Cuma kalau sistemnya sudah tidak bisa dipilih untuk jam 3 hari ini, kita mau nggak mau pilihnya di keesokan hari, seperti itu, Pak Agus. Jadi kita menyesuaikan sistem terlebih dahulu. Kalau sistemnya kita bisa klik hari ini jam 3, maka hari ini itu pilihannya. Jadi kalau memang sudah nggak bisa diklik, kita rubah tanggal untuk keesokan harinya, seperti itu. Oh iya, ya ini diganti tanggal besoknya baru bisa pilih pick up, Pak. Iya, betul. Iya, iya. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Kalau kirim dalam kota bagaimana? Nah, tadi ada layanan ya, City Courier, pilih ya. Ada layanan dalam kota, reguler dan ekonomis ya. Pilihnya yang dalam kota ya. Tangerang nomor kurirnya ada. Nomor kurirnya sih biasanya langsung dikonfirmasi ya oleh kurir ya. Kalau misalnya kita udah input datanya, terus data pick up-nya nanti akan dikonfirmasi oleh kurirnya. Jadi kita nggak perlu konfirmasi gitu kan, nggak perlu ngubungin kurirnya, kita akan yang dihubungi oleh kurirnya. Gitu ya. Oke, itu lagi Bapak Ibu, biasanya dibungkus plastik lagi kah? Enggak ya, jadi dari pengirim sudah di packing sebelumnya ya. Jadi biasanya sih udah di plastikin lagi ya Pak ya, dari multi courier ya Pak ya. Ini Biasanya terkait dari dengan sisi package Pak. ya, baik. Biasanya dari sisi pelanggan itu sudah perapikan buat si penerimanya sedemikian rupa, sudah rapi, biar nggak sampai ada apa-apa dengan barangnya. Nanti dia mempercayakan ke agennya. Dari sisi agennya, biasanya kita mantau lagi nih apa yang perlu kita tambahin untuk sisi keamanannya. Misalkan dari sisi, oh kita perlu nih stiker pecah belah, baru kita dikasih seperti itu atau apa, dikasih note di catatan di waktu kita bertransaksi seperti itu, jangan dibanting atau apa barang pecah belah. Nanti dari sisi multi kurir baru yang menambahkan stiker. Jadi dari sisi agen cukup memberikan catatan, itu jangan dibanting atau barang pecah belah. Nanti dari sisi kami baru yang mengasih stiker seperti itu. Misalkan dari sisi, kalau dari sisi paketnya sudah rapi atau apa, misalkan ada notice dari pelanggan, Pak ini barangnya mohon jangan dibanting ya Pak, atau gimana, Regil nanti nih dari gitu sisi ya. catatan tersebut, ya betul. Berarti stiker-stiker fragile ya Pak ya, itu dari kurirnya Pak? Dari kurir, dari sisi kami. Kalau dari agennya nanti dikasih catatan aja di sistem, itu kan ada catatan Oke. barang itu ketik.
Oh iya ya, sip sip baik. Jadi itu ya, yang penting ada kolom catatan itu diinfoin ya Pak ya. Iya, diinfoin Hmm. untuk kondisi paket tersebut, misalkan kondisionalnya bagaimana, perlu diinfoin. Hmm. Volumetrik panjang ke lebar kalau dibagi 6.000. 6.000 dapat dari mana Pak? Udah rumus ya itu ya. 6.000 itu udah rumusnya Iya, Pak. betul, rumus asal, Iya. Mm-mm. Udah berdasarkan rumusnya. ekspedisi. COD bisa tidak Pak? Kalau bisa jadi kemudahan juga Pak. Ya insya Allah ke depan pasti kita progres ya untuk COD, layanan masuk ke marketplace dan lain-lain gitu ya. Dan sekarang kan TTR ada layanan tuh, ada namanya toko online ya. Dan ini mau diinput nih untuk ekspedisinya. Jadi yang mau kita input ekspedisinya salah satunya adalah multi kurir Bapak Ibu ya. Gitu. Dan kita kan ada program baru gitu ya, yaitu toko online. Jadi kita bisa juga punya toko online juga gitu ya. Dan untuk produk-produknya seperti apa bisa langsung cross check di berkahsuksesmulia.com ya. Di situ ada produk unggulan TTR, salah satunya ada TTR Multipay, TTR Robot, Multi Kurir, dan toko online ya. Seperti itu. Dan Bapak Ibu, untuk memasarin toko online ini, bagi member Multi Kurir itu berhak komisi 50% gitu ya. Tapi kalau misalnya mau passive income ya minimal jadi buka toko online juga ya, seperti itu. Baik, kapan ada training seperti lagi Pak supaya merefresh cara-caranya? Nah, jangan khawatir ya, ini kita rekam, nanti kita upload ya di YouTube ya, bisa diakses lagi di Multi Kurir News ya, pasti kan sudah masuk ke situ ya. Jadi semua info-info terbaru sudah kita share di Multi Kurir News ya di channel Telegram ya, seperti itu. Jawa Timur juga termasuk Pulau Madura, insya Allah ya, insya Allah Madura akan masuk juga ya. Tinggal ditunggu aja waktunya kapan ya. Mohon ulang Pak untuk toko online. Ya, toko online ini kebetulan nanti malam jam 8 kita ada namanya bincang teknologi ya. Salah satunya materinya adalah toko online ya. Bisa dicek di Telegram Multi Kurir News ya. Itu sudah ada semuanya dan gratis acaranya, bisa langsung ikutan di sana. Dan member Multi Kurir itu spesial kalau misalkan ada yang mau buka toko online, kesempatan untuk mendapatkan komisi 50% ya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sudah? Oke, baik Pak Imam, ada closing statement Pak yang bisa disampaikan mungkin Pak sebelum kita tutup nih Pak, Oh, karena udah kalau menjelang saya, asar nih. kalau teman saya lebih apa? Sebelum kita lebih ke sisi pelayanan ya. Ya, Sebisa mungkin kita memberikan pelayanan ke customer kami apa? Dalam artian jangan sampai kita terbawa suasana, misalkan Pak ini saya mudik kurir belum terkenal atau gimana ya, kita kasih penjelasan sebisa mungkin. Penjelasan itu apa yang sudah disampaikan oleh tim pusat, seperti itu kita jelasin. Ini loh mudik kurir, kita kenalin terlebih dahulu customer. Banyak customer kita yang belum paham seperti itu kredibilitas mudik kurir, jadi perlunya member memperkenalkan terlebih dahulu seperti itu, biar memberikan kepercayaan kepada mereka seperti itu. oke. Sudah cukup ya Pak ya? Iya. Cukup Pak? Cukup. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Imam Subaki dari tim Multi Kurir Pusat sudah berbagi dengan kita semuanya ya untuk training sistem multi kurir ini dari A sampai Z gitu ya. Bagaimana cara cek tarif, pemesanan, ada isi saldo, administrasi dan report, semuanya sudah dijelaskan semua oleh Pak Imam gitu ya dari tim Multi Kurir Pusat. Yang pasti acara ini sudah kita record Bapak Ibu dan rekamannya akan kita share ke Multi Kurir News. Nanti ada link YouTube-nya, nanti kita infokan di sana ya, seperti itu. Dan baik Bapak Ibu, bagi yang sudah tercover areanya silakan dicoba ya, paling tidak sebelum kita memasarkan itu kan kadang kita harus yakin dulu nih apakah barang kita di pick up, apakah
biaya kirimnya lebih murah, lebih aman, lebih cepat, kita harus buktikan sendiri gitu ya. Ada beberapa member sudah membuktikan semuanya, yaitu di area ada Jakarta, Surabaya Sidoarjo, ada yang dari Bandung, ada di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor, itu semua sudah membuktikan ya, dan terbukti ya sesuai dengan testimoni mereka gitu ya, member. Yang pertama lebih murah gitu ya, lebih murah dan dapat komisi lagi Bapak Ibu ya. Kalau di luar sana kan nggak tahu, mungkin harganya di up, dinaikkan dulu biar dapat komisi, kita juga nggak tahu ya. Yang pasti di Multikurir ini silakan dicoba, entah itu ngirim apapun ke saudara, mungkin nilainya nggak seberapa gitu ya, mungkin bingkisan atau makanan, keripik dan lain-lain ya. Paling tidak kita bisa mencoba dan kita bisa buktikan bahwa Multikurir ini bisa lebih murah, lebih cepat, lebih aman ya, seperti itu. Yaitu di area-area yang sudah tercover. Nah, ada beberapa member yang ternyata kok saya nggak bisa transaksi Pak, padahal kota saya sudah masuk nih. Nah, setelah dicek ternyata alamatnya masih TTR Raffles gitu ya di Depok. Karena dulu ketika bergabung bagi atau alamat yang belum tercover, kita menggunakan alamat yang TTR ya. Jadi kalau sekarang sudah tercover, silakan mengajukan perubahan alamat ya, perubahan alamat persen. Jadi kita bantu ubah, kalau sudah berubah, udah siap transaksi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Baik, yang pasti sudah cukup ya. Adapun ada kendala, pertanyaan yang belum sempat terjawab, silakan konsultasikan masuk ke sponsor Bapak Ibu masing-masing. Konsultan itu siapa? Itu adalah sponsor Bapak Ibu yang mengajak Bapak Ibu atau teman-teman semua ke bisnis Multikurir ini. Kalau mereka nggak respon, kita ada layanan pelanggan. Layanan pelanggan ini ada di ttrmultikurir.com ya, ada menu live chat. Langsung chat aja di sana, nanti ada tim kami yang bertugas di situ. Insya Allah terkait kendala-kendala sistem, mungkin perubahan alamat gitu ya, terus mungkin ya bagaimana cara verifikasi, komisi belum cair, terus mungkin nggak di pick up barangnya dan lain-lain, itu bisa langsung cek di sana Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, sudah selesai training sistem siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Imam ya, sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi dengan kita semuanya Bapak Ibu. Saya tahu kesibukan beliau luar biasa Bapak Ibu ya. Tapi beliau bisa memberikan waktu buat kita semuanya untuk berbagi tentang training sistem ini. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir di acara training ini. Pastikan terus action ya. Terus mencoba bagaimana layanan Multikurir ini dites ya. Tes ukur dulu nih. Kalau misalkan jos lebih murah, lebih cepat, wah lebih kencang nanti promosinya ya. Adapun materi-materi promosinya sudah kita siapkan semua ya, ada di channel Telegram, ada di Super Reseller, ada Multikurir News, dan spanduk-spanduknya, flyer-flyernya itu juga sudah kita siapkan semuanya. Tinggal di-share di sosial media, Instagram, Facebook, biar makin viral Bapak Ibu ya. Dan ke depan kita juga akan promo nasional ya di TV-TV nasional insya Allah. Semoga lancar Bapak Ibu dan dimudahkan ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih buat semuanya. Semoga bis kita makin berkembang, bertumbuh, dan jangan lupa kita masih new normal Bapak Ibu ya. Jangan lupa kalau keluar tetap pakai masker, jaga jarak ya, rajin cuci tangan biar kita tetap diberikan kesehatan ya, tetap produktif dan tetap semangat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya Agus Zakaria dan Multikurir mohon diri ya, mohon maaf jika ada salah kata, sikap dan lain-lain gitu ya. Dan intinya kita semua berdoa ya, berdoa biar bisnis kita makin berkembang, makin bertumbuh dan makin berkah, sukses, mulia. Oke, baik Bapak Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di training berikutnya Bapak Ibu ya. Oh ya nanti malam jangan lupa kita ada acara bincang teknologi bersama toko online salah satu produk dari TTR ya. Itu bisa dicek di website berkahsuksesmulia.com. Ya, di situ ada banyak tuh produk-produknya, ada TTR Multipe, ada TTR Robot, Multikurir, toko online, bisa dicek lagi. Nah, nanti jam 8 malam ada bincang teknologinya. Ya ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Ardan ya nanti ya insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.